Baik, saudara mahasiswa yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan Rahayu. Tentunya hari ini saya sangat bahagia untuk menyampaikan tentang karakter baik untuk negeriku. Jadi ini adalah salah satu bagian dari pendidikan karakter untuk mahasiswa Adibuana Surabaya. Kemudian ini kami insetkan bagaimana karakter yang baik bagi mahasiswa untuk negerinya. Yang selengkapnya akan saya gambarkan sebagai berikut. Nah, ini dia karakter yang harus dibangun, berkarakter baik untuk Indonesia. Tentunya karakter tidak hanya untuk dirinya sendiri, tapi untuk negerinya pula. Inilah yang akan saya gambarkan kepada saudara-saudara sekalian yang berbahagia. Pertama, bagaimana berkarakter Indonesia yang paling bagus itu, ya. Antara lain akan kita bangun, dia harus cinta terhadap tanah airnya. Nah, pertama, janganlah menjadi seorang orang yang hidup di negeri ini yang mengandalkan the winner takes all. Pemenang adalah segala-galanya. Pemenang adalah segalanya. Tidak. Kita contoh aja di negeri manapun yang berkembang, bahkan di Indonesia, bahwa ketika menjadi seorang yang bergerak untuk kontestasi di dalam pemilihan presiden suatu misal, tetapi ketika presiden itu mendapatkan kemenangan, tentunya akan mendevice kekuasaannya secara bersama-sama kepada ya pesaingnya. Jadi the winner takes all ini adalah tidak segala-galanya. Kita harus mempertimbangkan yang lainnya. Ini adalah suatu ide yang bagus sehingga apa? Tidak terjadi sebuah kompetitor sehidup semati, artinya bahwa pemenang akan menguasai sesuatu, yang kalah jadi oposan yang kuat untuk menggagalkan pemenangnya. Inilah karakter yang harus dibangun untuk negeri kita, utamanya ditanamkan kepada mahasiswa. The winner takes all itu sebetulnya kurang piawe menurut saya. Kemudian juga the survival of the fittest. Jadi seperti serigala bisa memangsa segala-galanya, dia makan, ketika dia survive ya semuanya dimakan, bahkan bisa terjadi saling ya memakan. Ini yang menurut saya tidaklah mulia. Akhlak mulia harus dibangun, bahwa the survival of the fittest itu menurut saya tidak layak sebagai manusia. Jadi kita harus among roso, artinya mengemban amanah untuk bisa memuliakan sesamanya. Jadi di dalam negara dan berbangsa ini, saya berharap bahwa seorang orang yang dilahirkan dari mahasiswa harus mampu melihat segala sesuatunya untuk kepentingan masa depan dan kepentingan bersama. Saudara-saudara mahasiswa yang saya hormati, ada lagi yang namanya unlevel playing field, tidak seimbang. Kita tidak boleh bermain sesuatu dengan tidak keseimbangan. Jadi tidak mungkinlah yang kecil, yang tidak memiliki kekuasaan kita injak-injak. Artinya bahwa kita harus menghargai yang minoritas. Inilah yang harus digambarkan kepada kita ketika berbangsa, itu tidak boleh unlevel playing field. Jadi tidak keseimbangan. Justru mereka yang terpuruk harus mendapatkan ya uluran tangan. Kita harus memberikan iur pikir, urun tangan kepada mereka yang lemah. Ini dalam berkarakter untuk berbangsa dan bernegara. Kemudian fight against, yaitu mencari musuh. Hidup bukan untuk meruncing musuh, tapi memperbanyak kawan untuk menjadikan sebagai tabungan masa depan, bahwa kekuatan berteman adalah mendorong atau roket yang paling ampuh untuk mengantarkan kedahsyatan tertentu dengan yang lainnya. Jadi fight against itu adalah bagaimana kita tidak mencari musuh, tetapi mencari teman sebanyak-banyaknya. Bukankah dengan teman yang banyak akan memberikan sesuatu yang sangat luar biasa? Berbangsa, bernegara, pada akhirnya adalah membangun jiwa kebersamaan, bergotong royong. Segala sesuatu mencapai dengan musyawarah yang kita depankan. Itulah saudara mahasiswa, saya mengajak kepada saudara mahasiswa memiliki karakter bernegara, berbangsa untuk menyintai Indonesia.
Nah, free fight liberalism, kebebasan tiada batas, yang kaya akan menguasai dunia dan yang miskin akan terbelakangkan. Tidak demikian. Fenomena yang terjadi, saudara-saudaraku yang berbahagia. Siapapun yang menguasai, maka yang kecil tidak dibesarkan, tidak diberikan peluang untuk hidup. Maka yang besar pun tidak dapat sokongan dari yang sangat minoritas dan terbatas itu. Andaikan kita bangun plaza yang besar, tetapi kita tidak membangun perekonomian yang bagus sehingga rakyat kecil bisa berdaya, maka plaza akan sepi karena yang kecil tidak berdaya dan tidak akan bisa membesarkan yang sudah besar itu. Inilah kita harus menanggalkan free fight liberalism, yaitu kebebasan tiada batas, yang besar terlalu berkuasa, yang kecil termarginalkan. Ini adalah suatu gambaran kepada kita sekalian, saudara-saudara mahasiswa, untuk tetap setia bagaimana mengemban amanah bangsa dengan berkeadilan. Inilah karakter yang harus dibangun. Saudara mahasiswa yang berbahagia, ada yang namanya the end justify the means, menghalalkan segala cara. Tidak benar. Dalam kehidupan ada prosedur yang harus kita taati, ada rule of conduct atau tata krama yang harus kita ikuti. Maka dengan melangkah dan membuat sesuatu yang tidak benar dan ada kecenderungan untuk menghalalkan segala cara, kita tidak pada tempatnya dan tidak sampai pada tujuan yang mulia. Inilah yang karakter yang harus dibangun untuk menghindari the end justify the means, semacam itu. Saudara-saudara yang berbahagia, bagaimana dengan apa yang kita pikirkan sekarang, yakni absoluteness, serba mutlak. Ada buku yang paling bagus, The Absoluteness for Nothing. Jadi serba mutlak itu tiada. Yang ada adalah segala sesuatu itu memiliki keterbatasan. Jadi ini yang harus digambarkan kepada kita sekalian, mempunyai akhlak mulia, dan karakter inilah yang harus dibangun oleh kita semuanya agar kita tidak bergerak pada ranah absoluteness. Jadi kita serba mutlak. Tentu kita harus berbagi bersama dengan lainnya. Itulah saudara-saudara sekalian yang berbahagia yang bisa saya sampaikan. Semoga pendidikan karakter khususnya untuk membahas bagaimana kita untuk bekerja, kita untuk hidup bersama itu tetap menjadi suatu pegangan yang sangat luar biasa. Akhirnya saya mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudara karena telah memperhatikan apa yang telah saya sampaikan hari ini. Moga-moga semuanya memberikan nafas kebaikan untuk bangsa dan negara, diawali dari untaian karakter yang sangat mulia. Demikian, terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi.